terhadapnya. Mereka menunggu Kansa turun karena adegan fantastis akan segera dimulai. Jihan kembali ke teman-temannya. Saat ini, ada seorang teman yang bertanya kenapa Jihan tidak memakai gaun enti. Jihan tersenyum dan berkata akan segera pergi mengganti pakaiannya. Jen menarik tangan Jihan dan memberitahu kalau Kansa sudah turun. "Lihat, itu Kansa sedang turun ke sini," ujar Jen seraya menunjuk ke arah Kansa. Semua mata memandang ke arah Kansa yang turun dengan memakai gaun enti. Gaun enti itu bernuansa perak, bermodelkan bahu terbuka sehingga mengekspos kulit Kansa yang putih mulus dan baunya yang indah. Gaun enti ini juga memakai kristal Swarovski dan berlian yang menghiasinya, bertatahkan 50 berlian dan juga 50 Swarovski. Gaun enti yang dipakai Kansa juga memiliki aplikasi sulaman sederhana. Akan tetapi, pengaplikasian sulaman tersebut malah membuat gaun tampak menjadi lebih manis dan anggun. Pengerjaan gaun yang diberi nama Stardust tersebut membutuhkan ketelatenan, khususnya saat proses pengaplikasian berlian. Adapun waktu yang dibutuhkan desainer untuk merampungkan gaun tersebut mencapai 6 bulan lamanya. Untuk membuat model gaun pesta tersebut semakin cantik, sang desainer juga mengkombinasikan kain tafeta, sutra, serta satin. Orang-orang yang ramai di aula jadi terdiam. Seluruh pandangan tertuju pada tubuh Kansa. Bertaburan berlian tentu saja membuat long dress yang dikenakan Kansa terlihat berkilauan di bawah sorotan cahaya. Tak ayal jika selebritis papan atas dunia rela mengucurkan dana hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah hanya untuk sebuah gaun yang akan dikenakan pada event penting. Karena pemilihan gaun yang tepat, maka akan membuat penampilan semakin mempertinggi gengsi dan posisi juga tentu saja meningkatkan kepopuleran. Jihan mengepalkan tangan ketika melihat Kansa begitu anggun memakai model gaun yang seperti itu. Walaupun memang merencanakan agar Kansa memakai gaun itu, tapi Jihan merasa sangat iri dengan pandangan orang-orang terhadap Kansa sampai ingin melenyapkan Kansa dari muka bumi. Maharani menatap Kansa dengan kejam. Berkat kejadian di keluarga Iswara 10 tahun yang lalu, kini putrinya Jihan yang menjadi nomor 1 di Palembang bukan Kansa. Namun Maharani masih belumlah puas dengan posisi itu. Maharani maju ke depan dan menarik tangan Kansa dengan akrab. "Kansa, kamu sudah selesai ganti gaunnya ya?" ujar Maharani dengan anggun dan dengan nada suara yang penuh dengan kelembutan berbalut kepalsuan. "Ayo, aku kenalkan beberapa teman-teman padamu. Tunggu, kenapa gaun yang kamu pakai ini terlihat familiar?" tanya Maharani seraya memutar-mutar tubuh Kansa memperhatikan. "Bukankah ini gaun enti yang akan dipakai Jan malam ini?" ujarnya dengan pura-pura terkejut. Meski Maharani memasang wajah terkejut, namun Kansa terlihat biasa saja karena tahu tontonan heboh yang akan segera dimulai. Jihan pun mulai beraksi, menatap Kansa dan mulai memberikan pertanyaan yang menyerang dan ingin mempermalukan Kansa dengan sangat dalam. Jihan sengaja melantangkan suaranya agar orang-orang yang sedang menatap kagum kepada Kansa dapat mendengarnya. "Kenapa kau memakai gaun enti yang merupakan hadiah ulang tahun untukku? Kenapa kau mengambilnya tanpa izin dari aku?" Jihan semakin mengeraskan suaranya. Jen pun ikut maju membela suara temannya itu, bertindak seperti alat pengeras suara yang memberikan efek suara menggema keras. "Kau ini sungguh keterlaluan sekali ya, pencuri!" hardik Jen. Mendengar suara keras Jen, orang-orang di sekeliling mulai membicarakan Kansa dan menghina Kansa. Tidak tahu malu sekali. Bukankah dia baru saja datang dari desa? Tak disangka begitu inginnya memakai baju mahal, sampai-sampai mengambil baju adiknya. Benar-benar tak punya malu. Saat ini Fauzan berjalan ke arah Kansa. Dia tidak ingin kejadian memalukan terulang lagi dan memperingati Kansa. "Jangan membuat hal memalukan. Apa kau ingin membuat nama keluarga Iswara tercoreng? Mengapa kau mencuri baju, Jihan?" tanya Fauzan memendam kesal. "Kau segera naik ke atas, tidak perlu turun," bentak Fauzan. Fauzan langsung mencap Kansa kurang ajar dan memintanya jangan turun karena membuat malu. Tentu saja ini membuat Maharani dan Jihan sangat senang. Ibu dan anak itu saling beri senyum dalam samar. Masing-masing bibir mereka menyunggingkan senyum nyinyir kepada Kansa dan senyum kemenangan memuji otak licik mereka. Jihan pura-pura sedih dan juga pura-pura menjadi orang baik dengan mau memberikan gaun itu pada Kansa. Jihan dengan sengaja membesarkan suaranya lagi. "Aku tahu kamu dari desa. Jika kamu mintanya baik-baik dengan aku, maka aku pasti akan memberikannya kepadamu," ujar Jihan sembari terisak dan mengeluarkan air mata buaya dan pura-pura menghapus dengan sapu tangannya. Mendengar suara Jihan yang melirih, semua tante kaya dan putri mereka memandang Kansa dengan hina. Sungguh terlihat mencolok sekali.
perbedaan kedua putri Iswara ini. Satu tuan putri, satunya ketua perampok. Begitulah sikap orang kaya baru, terkadang tamak dan serakah. Benar-benar tidak tahu diri, sungguh tak patut menyandang nama keluarga Iswara jika perilakunya seperti ini benar-benar memalukan. Dasar anak liar. Maharani sangat puas karena berpikir sudah mengendalikan keadaan dan Kansa sudah memakai gaun enti itu. Namun Maharani masih belum puas dan masih mau mempersulit Kansa dengan memintanya naik ke atas. Ayo kita bicarakan ini baik-baik ya, ujar Maharani berpura-pura terpukul namun ingin masih terlihat manis dan penyayang. Jika kau tidak leluasa mengaku depan umum, maka ayo kita bicarakan tentang ini semua di atas, ujar Maharani lagi. Dengan kesan sebagai putri yang baik yang ingin mendamaikan perselisihan kedua putrinya itu dan tidak pilih kasih. Kansa diam sedari tadi dan saat ini mengerutkan alis sambil berkata pelan, gaunku ini bukan milik Jihan. Semua orang jadi heboh. Maharani jadi berprasangka buruk dan segera berujar, Kansa, aku bisa mengerti dirimu, tapi akan sangat keterlaluan kalau kamu masih mencari alasan. Mengaku saja, kami tidak akan memarahimu karena ini, ujar Maharani meyakinkan. Iya, lagi pula kita ini kan memang saudara. Baik yang ingin mendamaikan perselisihan. Pengantin pengganti, karya author Nita. Episode ke-22, pembuktian. Selamat mendengarkan. Semua orang yang hadir adalah penggemar berat gaun keluaran enti, dan ada salah satu dari mereka yang berinisiatif memeriksa keaslian gaun yang dipakai Kansa. Untuk memastikan, apa memang benar, gaun itu tiruan premium seperti pengakuan Kansa. Ini beneran gaun tiruan premium, aku bisa menjaminnya 100%. Beberapa tante kaya pun ikut maju dan mulai ikut memeriksa keaslian gaun yang Kansa kenakan, memperhatikan dengan lebih jelas. Iya, ini benar-benar gaun tiruan. Maharani dan Jihan kebingungan. Jihan langsung berlari ke depan karena tidak percaya gaun itu tiruan. Tidak mungkin, ujar Jihan. Para penggemar enti itu mengetahui jika model terbaru gaun enti yang saat ini membalut tubuh Kansa adalah gaun Stardust yang memiliki 50 batu berlian dan 50 batu Swarovski, juga berkombinasi dengan sutra kualitas terbaik. Sutra yang terbuat dari proses yang terbilang kerja tangan alam, sutra sejenis serat protein alami yang ditenun jadi bahan kain. Harganya pun menjadi lebih mahal karena diproduksi terbatas. Karena itulah tidak semua orang bisa memilikinya. Jadi bagi siapa-siapa yang berhasil mendapatkan koleksi gaun ini, maka akan menjadi orang terkenal di jagat dunia fashion dan pergaulan di kalangan sosialita elit. Seorang tante kaya yang ahli dalam hal sutra pun membuka suara, sembari menelisik tubuh Kansa yang berbalut gaun enti itu. Ciri-ciri kain sutra yang mudah dikenali adalah kelembutannya. Langsung bisa kamu rasakan, begitu dipegang terasa jatuh karena halus. Kain sutra yang biasa dipakai oleh semua gaun enti terlihat mengkilap jika terpantul cahaya, karena protein yang dihasilkan oleh ulat sutra yang terdapat dari serat sutra. Mendengar tante kaya tersebut menjelaskan tentang kualitas sutra gaun enti asli, maka Maharani pun meminta bantuan tante kaya tersebut untuk membuktikan jika Kansa sedang mengatakan kebohongan dan ingin mempersulit Jihan dengan memfitnahnya. Apa kau bisa membuktikan apakah gaun ini asli atau tiruan? Pinta Maharani. Tentu saja, jawab tante kaya tersebut seraya lebih mendekat lagi kepada Kansa. Tante kaya tersebut meminta korek api, lalu bersimpu dan mengambil sedikit ujung bawah gaun Kansa. Menyalakan korek api dan mulai membakarnya. Ketika api kecil itu membakar bagian bawah gaun Kansa, maka itu dengan cepat membakar ujung gaun Kansa. Tante kaya itu segera mematikan api kecil di ujung gaun Kansa lalu berdiri. Tante kaya itu sedikit menepuk-nepuk tangannya dan berdeham lalu mengatakan analisanya. Gaun ini tiruan. Semua tercengang mendengar penjelasan dari tante kaya tersebut, namun mereka mempercayainya karena tante kaya itu adalah pengusaha sutra yang terkenal, sudah mengekspor hasil kain-kain sutranya ke Asia dan Eropa. Namun Maharani tidak terima, malah balik menghardik tante kaya tersebut. Kau, apa yang kau katakan? Jangan menuduh. Tante kaya tersebut pun tertawa kecut lalu menjelaskan jika serat benang yang asli ketika dibakar tidak akan cepat habis dan mengeluarkan bau khas seperti rambut terbakar.
Jadi dari sini saja sudah jelas terlihat ada perbedaan, dan Enti tidak akan pernah mau memakai bahan tiruan yang akan merusak reputasi mewah mereka selama ini. Dan juga batu-batu ini, setengah palsu, setengah asli. Jelas salah satu pria yang ada di sana. Salah satu pria parubaya yang gemar mengoleksi batu-batu berharga pun maju dan mengecek taburan batu-batu berharga yang ada di gaun yang dipakai oleh Kansa. Terlihat pria itu menaik turunkan kacamatanya. Pria tersebut sedang mengecek kilau cahaya berlian tersebut. Berlian memiliki pantulan cahaya yang unik. Batu berlian akan berwarna abu-abu dan putih, sementara batu permata yang lain akan berwarna pelangi. Sebuah berlian palsu akan memiliki warna pelangi. Pemerhati berlian tersebut juga memperhatikan bias cahaya dari berlian yang ada di gaun Kansa. Cahaya batu ini tidak terang. Aku bisa mengatakan 100%. Yakin setengah dari batu berlian ini adalah beneran palsu. Wajah Maharani sudah mulai tidak enak dipandang. Semua orang merasa tidak enak hati, sudah salah paham pada Kansa dan bertanya-tanya, kenapa Kansa memakai gaun enti tiruan untuk menghadiri acara ulang tahun ini. Kasihan sekali dia, bahkan ayahnya yang kaya itu tidak mau membelikan gaun yang pantas untuk putrinya itu. Apa salahnya membelikan gaun edisi asli, meskipun itu bukan gaun keluargaan enti. Mereka ini kaya, tapi nampaknya pelit sekali juga perhitungan. Acara di tempat mewah, tapi malah membiarkan putri sendiri memakai baju tiruan. Kansa berlagak bodoh dan pura-pura sedih. Dia menjebak Maharani demi mendapat belas kasihan dari ayahnya. Kansa menatapi Fauzan dengan mata berkaca-kaca, mencari jejak apakah masih ada sisa kasih sayang untuk dirinya. Semua orang pun mulai membincangkan keluarga Iswara ini. Di dunia ini sedikit sekali ibu tiri yang benar-benar baik, hati dan perkataannya sesuai. Maharani ini benar-benar ratu film, pandai sekali berakting memfitnah orang. Apakah hati ibu dan anak terbuat dari api setan? Mudah sekali memfitnah orang lalu berpura-pura jadi korban dan orang baik. Situasi berubah dengan sangat cepat dan membuat Maharani tidak sempat menyerang kembali. Maharani bingung kenapa gaun enti yang dibelinya bisa jadi tiruan premium. Ini mengapa jadi begini? Gumamnya pelan dalam limbung. Jihan juga sama limbungnya dengan Maharani, merasa malu dan bingung mengapa senjata yang mereka lemparkan ke Kansa malah berbalik menancap ke mereka. Bukan hanya Jihan dan Maharani yang merasa malu, Fauzan pun kembali merasa malu dan raut wajahnya merah padam. Jihan tidak tahu harus bagaimana. Jihan ingin menyerang kembali tapi Maharani membentak Jihan dan memelototinya karena semua orang tidak akan percaya kalau Maharani membeli gaun tiruan, serta akan curiga kenapa Jihan bisa begitu yakin. Kini Maharani hanya bisa menggertakkan gigi dan sadar kalau dia kembali dikerjai oleh Kansa. Anak ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Gumam pelan Maharani. Sebagai artis papan atas di zamannya dan gelar ratu film yang masih tersemat pada dirinya, maka Maharani pun segera berpikir cepat untuk segera memainkan peran. Maharani ini ahli bersandiwara dan mengambil inisiatif untuk lebih dulu meminta maaf pada Kansa demi mencairkan suasana acara ulang tahun Jihan ini. Kansa, jangan begini. Ini acara penting adikmu loh. Aku minta maaf jika salah mengenali ya. Anggap hal ini tidak pernah terjadi ya, pinta Maharani. Jangan marah tersinggung ya. Sekali lagi beneran maaf, tambah Maharani lagi. Kansa tidak mau bekerja sama dengan Maharani untuk bersandiwara dan memilih pergi meninggalkan Maharani yang sedang merasa super canggung dan sibuk menutupi kebohongannya yang memang dari awal ingin menjebak dan mempermalukan Kansa. Kansa keluar dari ruangan pesta dan mengeluarkan ponselnya. Saat ini ada sebuah pesan yang masuk. Bagaimana? Apa berhasil mengacaukan situasi? Pengantin Pengganti, karya author Nita, episode ke-23, Batal Berjodoh. Selamat mendengarkan. Rupanya itu pesan dari Emily. Sempurna, balas isi pesan Kansa pada Emily. Emily memuji Kansa hebat sejak kepulangan Kansa dari desa. Dari awal Kansa sudah meminta bantuan Emily untuk mengawasi gerak-gerik Maharani di dunia hiburan. Karena bantuan kawan baiknya itu, barulah bisa tahu kali ini Maharani membeli satu gaun enti dengan menggunakan koneksinya di dunia hiburan ini, sehingga memudahkan Kansa untuk mau sendiri dan menyusun rencana penyelidikannya. Kansa tahu ulang tahun Jihan sudah dekat dan meminta bantuan Emily lagi untuk mengganti gaun enti itu dengan tiruan premium. Tak pernah sangka jika gaun enti itu dari awal memang disediakan untuknya, namun hanya untuk menjebak dan mempermalukan dirinya.
Jadi ketika tadi baru saja mengetahui rencana busuk tersebut, Kansa malah semakin bersemangat menaklukkan ibu dan anak tersebut. Kansa berpura-pura masuk dalam jebakan mereka dengan mengikuti bujukan mencurigakan dari pelayan yang membawa baju itu kepadanya, dan terus memaksanya dengan sopan agar mau memakai gaun Enti tersebut. Hari ini Kansa bukan hanya memberikan tamparan kepada Maharani dan Jihan, namun juga memberikan tamparan kepada Fauzan Isfara, ayah kandungnya. Ingin sekali berada di sana dan melihat wajah malu ibu dan anak itu. Isi pesan Emily lagi. Dasar, dua nenek sihir. Rasakanlah karma buruk kalian itu. Mereka memang pantas menerimanya. Isi pesan Emily lagi. Lain kali temani aku bermain, balas si isi pesan Kansa kepada Emily. Wah, tentu saja mau. Dengan senang hati. Isi pesan Emily. Kansa menyunggingkan senyumannya, memuji jika sahabatnya ini memang begitu baik dan pintar. Kini Emily sudah menjadi 4 aktris top ternama di dunia hiburan. Jadi koneksi yang Emily miliki bukan main-main lagi. Sungguh itu adalah koneksi kekuasaan yang mumpuni. Emily juga telah menjadi ambasador internasional untuk brand Enti. Manajer dan anggota tim Emily semuanya berasal dari keluarga kaya. Dan itu membuat ini menjadi perkara mudah jika hanya ingin mengganti gaun yang dibeli Maharani menjadi tiruan premium. Menjadi ambasador Enti, sudah tentu mengetahui daftar gaun-gaun Enti mana yang ditiru. Jadi ketika Kansa meminta bantuan tentang gaun, maka itu adalah perkara remeh bagi Emily. Kansa masih berdiri di luar, masih memperhatikan layar ponselnya yang menggelap sehabis membaca pesan dari Emily. Tiba-tiba, Kansa dikejutkan oleh seseorang. Hendra Ugraha muncul di hadapan Kansa. Keluarga Ugraha merupakan salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di Palembang, selain dari keluarga Sebastian. Keluarga Ugraha berteman dengan keluarga Isfara, dan saat masih hidup, ibu Kansa telah menjodohkan Kansa dengan Hendra saat mereka kecil. Dulunya Hendra adalah calon suami Kansa. Menjadi tuan muda dari salah satu keluarga ternama di Palembang, sudah tentu Hendra Ugraha memiliki ketampanan di atas rata-rata pria sebayanya. Kakinya yang panjang membuat pria itu cocok memakai celana jenis apapun. Perawakannya yang tinggi membuat setelan jas yang dipakainya malam ini membuat aura ketampanannya semakin terlihat jelas menjejak di wajahnya. Kansa terdiam sesaat memandangi pria yang sedang berdiri di depannya ini. Emosi di hatinya seketika saja menjadi bercampur aduk. Hati Hendra sedikit menciut ketika menangkap sinar tatapan mata Kansa yang ditujukan kepadanya. Sah, panggil lembut Hendra. Merasa tidak ada hal yang ingin dibicarakan, Kansa memilih mengabaikan Hendra. Kansa ingin pergi, tapi Hendra malah menahan pergelangan tangan Kansa. Kenapa Sasa pura-pura tidak mengenalku? Begitu cepat lupa dengan aku? Tugas Hendra dengan nada tidak suka. Kansa berusaha menarik tangan dari Hendra. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Lepaskan aku Tuan Ugraha, ujar sinis Kansa kepada Hendra. Selamanya Kansa tidak akan lupa, 10 tahun lalu kakeknya terjatuh dari tangga dan terluka parah. Dan pada saat itu, Hendra menjadi saksi malah bilang kalau Kansa memang pelakunya. Hendra adalah sosok kakak yang lemah lembut dalam ingatan Kansa. Ketika sekolah dulu, selalu menyempatkan diri menjemput dan mengantar Kansa ke sekolah, menemani dalam berbagai kegiatan Kansa, dan juga selalu menghibur Kansa jika sedang bersedih. Melihat kedekatan mereka berdua yang begitu sepadan harmonis itu, maka ibu Kansa pun menjodohkan Kansa dengan Hendra Ugraha. Semenjak kejadian pahit tersebut, Kansa sudah benar-benar menganggap bahwa Hendra Ugraha telah lenyap dari hidup dan hatinya. Kansa sudah benar-benar tidak ingin bersinggungan dan mengenal Hendra Ugraha lagi. Namun nampaknya, hati Hendra bersikap sebaliknya, tak rela jika Kansa melupakannya. Saat ini, Hendra adalah seorang pebisnis handal dan Ugraha Group sudah menguasai di semua bisnis dalam bidang pengobatan dalam beberapa tahun ini. Dan Hendra termasuk salah satu suksesor di keluarga Ugraha yang membawa Ugraha ke level seperti sekarang ini. Kansa masih saja berusaha dengan keras untuk melepaskan diri dari Hendra. Bagi Kansa, melihat wajahnya saja sudah enggan, apalagi berbincang ramah dengannya. Itu malah hanya akan membuat Kansa merasa mual dan muak. Seakan tak terima dengan sikap Kansa, Hendra malah terus menahannya. Sah, jangan seperti ini, pinta Hendra yang gagal menantang Kansa untuk digenggamnya. Kansa bersedekap di depan Hendra. Berbicara dan dekat denganmu adalah bukan rencana hidupku, jelas Kansa. Jadi, Tuan Muda Ugraha, sebaiknya kau tidak usah membuang waktu berhargamu itu, nasihat Kansa. Percayalah, aku paling tahu rasa bagaimana kehilangan waktu yang berharga.
ungkap Kansa lagi. Hendra menarik lengan Kansa yang ingin pergi meninggalkannya lagi. Sah, pekik marah Hendra. Bagaimana jika aku tidak mau melepasmu? Tegas Hendra. Kau beneran sudah gila. Hardik sarkas Kansa. Sekali lagi Kansa melangkah menjauhi Hendra, namun lagi-lagi Hendra tidak ingin melepaskan Kansa. Lama tak bertemu, sekali bertemu, Hendra langsung melihat penolakan jelas dari Kansa. Sungguh, Hendra tidak bisa menerima hal itu. Berapa banyak wanita yang ingin naik ke ranjangnya, tapi Kansa malah menolaknya mentah-mentah. Sebagai tuan muda keluarga Ugraha, jelas Hendra tidak bisa menerima sikap Kansa terhadapnya. Hendra memaksa tetap terus ingin bicara dengan Kansa. Kansa tidak ingin peduli padanya lagi. Saat itu kesaksian Hendra membuat Kansa tidak berkutik dan merubah nasib Kansa selamanya. Hari ini Kansa mengembalikan semua mahar yang diberikan oleh Hendra dan memutuskan hubungannya. Mengapa kau menghindariku, hah? Ujar Hendra seraya menarik tubuh Kansa dan menekannya ke dinding. Lepaskan aku, jangan membuat aku jijik, ujar Kansa masih dengan ketusnya. Hendra memandangi mata indah Kansa, alis hitam Kansa dan memuji kecantikan Kansa. Kansa langsung saja menendang kaki Hendra dan menampar Hendra ketika Hendra berusaha menciumnya. Brengsek, hardik Kansa. Kansa mengepalkan tangan. Hendra, kamu bukan orang seperti ini dalam ingatanku. Tinggalkanlah kesan yang baik untukku. Jangan membuat dirimu jadi sejahat ini. Pengantin Pengganti karya Altarnita, episode ke-24, Supercar. Selamat mendengarkan. Raut wajah Hendra menjadi dingin seketika. Kansa, jangan pura-pura alim di depanku. Aku sampai lupa kamu sudah ternoda dan juga tidak ingin memungut bekas orang lain. Jadi jangan sok jual mahal depan aku, ujarnya lagi. Hendra juga memberitahunya Kansa kalau sudah punya calon istri, dan Kansa juga mengenal wanita itu. Kansa tidak tertarik, tapi sudah punya dugaan. Saat ini Jihan muncul dan memeluk Hendra dengan manja. Jihan mengira Hendra tidak datang. Aku kira kau tidak akan datang loh. Wanitaku sedang berulang tahun, mana bisa tidak datang. Jawab mesra Hendra seraya merangkulkan tangannya di pinggang Jihan. Cih, gumam Kansa menghina pasangan yang sudah memamerkan kemesraan palsu mereka. Kalian sungguh pasangan yang serasi, selamat ya. Semoga kalian bisa lebih bahagia dari aku. Tukas Kansa dengan tulus sambil bertepuk tangan. Tentu saja kami akan jadi pasangan yang bahagia loh. Calon suami aku ini sungguh sehat dan kuat. Jawab Jihan seraya mengusap-ngusapkan tangannya di dada bidang Hendra. Hendra pun tersenyum puas selalu mencium puncak kepala Jihan depan Kansa, seakan ingin membuat Kansa cemburu. Kansa pun hanya menertawai Jihan dari balik cadarnya itu. Kemarin siapa yang mati-matian mengeluarkan cek hanya untuk menjadikan suaminya itu untuk menjadi sugar baby-nya. Fauzan dan Maharani juga datang. Maharani sengaja mengenalkan Hendra sebagai calon suami Jihan dengan sikap arogannya. Hendra, tante kira kau tidak bisa datang loh karena kesibukan bisnismu itu, tukas Maharani. Ini hari penting dalam hidup Jihan, bagaimana mungkin aku tidak datang, jawab Hendra. Maharani melirik ke Kansa lalu mulai menyinyiri Kansa lagi. Kansa sudah kenal Hendra kan? Dia ini adalah calon suami Jihan, jelas Maharani. Ah ya, jika begitu bagus. Cepat nikahi dia, jangan buat menunggu terlalu lama. Mana tahu jika bosan akan keluar mencari hiburan dengan yang lain, ujar Kansa dengan nada sarkas kepada Jihan dan Hendra. Kau? Gerutu Maharani. Jihan menahan tangan Maharani, menahan agar tidak membuat keributan. Jihan sedikit khawatir jika Kansa akan bicara tentang dirinya, ingin membeli sugar baby waktu itu dan bertengkar dengannya. Bu, malu loh depan Hendra jika ribut-ribut dengan Kansa, bisik Jihan. Kansa melirik kepada Fauzan. Melihat Fauzan membiarkan ibu dan anak ini dari tadi meledek dan mempermalukannya, Kansa baru sadar kalau Fauzan bersedia royal sekali untuk acara ulang tahun Jihan karena Hendra adalah calon suami Jihan. Ingin sekali. Rasanya Kansa tertawa dengan keras atas tingkah ayah kandungnya ini. Dalam pikiran Fauzan, Jihan adalah pembawa keberuntungan karena bisa menarik perhatian Hendra Ugraha, salah satu tuan muda dari keluarga terpandang di Palembang. Sementara Kansa benar-benar anak pembawa sial yang hanya bisa menikah dengan suami yang penyakitan, meski dari salah satu keluarga terkuat di Palembang juga. Namun bagi Fauzan itu tidak berguna, karena menganggap Kansa tidak akan pernah mendatangkan keuntungan dan dukungan yang bisa memperkuat keluarga Iswara. Hendra melihat Kansa terdiam, ada rasa pembalasan yang puas dalam pandangan Hendra. Semua hadirin VIP merasa kagum dan iri pada Jihan.
Mereka berdua beneran cocok, satu cantik, satu tampan. Ini bisa jadi sebuah pernikahan termegah di kota Palembang. Wah, pasangan ini beneran membuat iri orang. Aku juga ingin satu yang seperti Hendra Ugraha. Dalam sekejap, Fauzan, Maharani, dan Jihan merasa sangat bangga karena salah satu putri Iswara akan berbesanan lagi dengan satu dari 4 keluarga berkuasa di Palembang ini. Sebelumnya dengan keluarga Sebastian, dan sekarang dengan keluarga Ugraha. Ini akan menguatkan posisi Iswara Group di dunia perbisnisan di Indonesia dan di beberapa negara tetangga. Kansa berkata mendoakan sekali lagi. Walaupun konyol sekali kalau orang lain memungut barang bekas milikku dan menjadikannya barang berharga, tapi aku doakan kalian bisa berbahagia, karena kalian memang sangat cocok. Perkataan Kansa itu beneran terdengar tulus dan lembut di telinga siapa saja mendengarnya, namun di telinga Jihan dan Hendra, itu malah terdengar seperti sebuah hinaan yang menohok ke hati mereka. Setelah Kansa bertepuk tangan merayakan kebersamaan Jihan dan Hendra, Kansa pun pergi setelah mengatakan hal itu. Saat ini, Kansa berada di luar hotel dan mau memesan mobil. Hendra dan Jihan keluar bersama Fauzan dan Maharani. Mereka berkata kasar pada Kansa kalau tidak akan berhasil memesan mobil di sini dan memaksa Kansa pulang diantar oleh Hendra. Sudah, jangan keras kepala, lagi pula tidak setiap hari loh kau menaiki mobil mewah, ujar Maharani merendahkan Kansa. Bicara soal rendahan, Kansa tahu betul bagaimana Jihan merendahkan dirinya hanya karena seorang pria. Lalu Kansa mengungkit sedikit tentang Jihan mengeluarkan cek untuk membeli sugar baby Kansa. Jihan takut hal itu terkuak dan terdengar oleh Hendra, lalu dengan cepat mengajak Hendra agar pergi dari sana. Jihan menyukai Hendra sejak kecil, dan tujuan Jihan adalah untuk mendapatkan Hendra. Jadi tak ingin Kansa menghancurkan impiannya itu sejak kecil. Hotel Royal berada di bawah naungan Sebastian Group. Saat ini ada sebuah mobil mewah menuju kemari. Manajer hotel keluar dan bertanya dengan sopan siapakah yang merupakan Nona Iswara. Jihan dengan bangga mengaku dirinya adalah Nona Iswara. Aku, putri keluarga Iswara, jawabnya dengan sombong. Ada apa mencari aku? Tanya Jihan dengan senyuman bangga, karena merasa jika dirinya itu beneran populer. Kansa Iswara, sebut manajer hotel tersebut. Rupanya manajer hotel ingin mencari Kansa karena pihak hotel menyiapkan mobil mewah ini untuk mengantar Kansa pulang. Maharani, Fauzan, Hendra, dan Jihan sangat terkejut. Kansa juga tidak menyangka akan ada hal begini. Kansa pun mengatakan kepada manajer hotel itu jika dia adalah Kansa Iswara. Manajer hotel pun menundukkan kepalanya dan sekali lagi mengatakan jika mobil mewah ini disediakan untuknya. Mobil yang ada di depan mereka sekarang adalah tipe mobil supercar yang mampu menempuh kecepatan 100 km per jam dalam hitungan menit dan memiliki top speed hingga 370 km per jam. Mesin mobil ini terbuat dari material emas yang membuat mobil ini sangatlah mahal. Tujuannya adalah untuk menghilangkan panas pada mobil. Hanya ada beberapa mobil mewah yang tersebar di dunia, dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki mobil mewah tersebut. Harganya setinggi langit dan desainnya yang sangat berkelas, membuat mobil-mobil mewah ini menjadi incaran banyak orang di dunia. Situasi yang sangat canggung sekalipun kentara terlihat, karena Kansa juga sama bingungnya, tiba-tiba dikejutkan dengan dijemput oleh supercar seperti ini. Sebelum naik ke mobil, Kansa bertanya pada manajer dirinya akan dibawa kemana. Manajer hanya tersenyum dengan misterius.